Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Pak Rudi Monangan Sirait di pelajaran Fisika kelas 11. Di pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang teori kinetik gas, yaitu dengan judul bab baru. Oke, mari kita pelajari materi ini dengan baik dan semoga ini dapat berguna dengan kalian. Oke, dari judulnya, teori kinetik. Oke, kinetik itu apa? Berarti gerak ya. Gas itu partikel, termasuk zat ya kan? Zat ada 3, zat padat, zat cair, zat gas. Dan kali ini kita hanya membahas tentang gas. Wah, kenapa spesial sekali gas ini? Itu yang mau kita pelajari. Ya, tentang gerak-gerak partikel gas. Di sini nanti kita akan bahas tentang tekanannya, volumenya, suhunya, kecepatannya, energi kinetik pergerakan gas. Oke, mari kita pelajari dengan baik. Pernah melihat ini? Nah, di sini ada balon yang meledak, diisi oleh angin, ya. Nah, kenapa dia bisa meledak? Nah, itu jadi pertanyaan buat kalian. Kenapa? Di sini diisi angin. Artinya kalau diisi angin, balon tersebut berarti ditambah volumenya, ya. Nah, ketika volumenya ditambah, ternyata apa yang terjadi? Tekanan yang ada di dalam balon, tekanan apa? Tekanan gas yang ada di dalam balon itu semakin besar juga. Wah, jadi apakah hubungan antara volume dengan tekanan? Nah, dan juga suhu, seperti itu ya. Misalnya balon tersebut kita jemur di matahari. Nah, lama-kelamaan nanti beberapa menit kemudian balon tersebut akan meledak. Duar katanya. Nah, kenapa bisa meledak balon tersebut ketika kena sinar matahari? Oh, berarti ada hubungan antara volume dengan tekanan yang ada di dalam balon tersebut. Seperti itu. Itu yang mau kita pelajari. Mari kita pelajari dengan baik. Persamaan keadaan gas ideal. Oke, yang pertama kita harus mengerti dulu apa itu mol dan massa molekul. Yang pertama, mol. Mol itu 1 mol zat adalah banyaknya zat yang mengandung Na molekul partikel. Na molekul partikel itu bilangan Avogadro. Nah, bilangan Avogadro itu nilainya 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul setiap mol. Nah, itu dia ya. Lanjut, kemudian massa molekul. Massa molekul atau M besar suatu zat adalah massa dalam kilogram dari 1 kilomol zat. Ini rumusnya. Ya, M0 sama dengan M besar dibagi Na, bilangan Avogadro. Nah, atau bisa kita buat hubungan antara massa dengan mol. Hubungan antara massa dengan mol itu adalah M sama dengan N kecil dikali M besar. Atau kalau kita kali silang, maka N sama dengan M kecil dibagi M besar. Oke, itu dulu. Lanjut. Penurunan persamaan keadaan gas ideal. Perhatikan gambar berikut ini. Sejenis gas ideal dalam bejana silinder, volume gas dapat diubah dengan menggerakkan piston. Volume gas dapat diubah dengan menggerakkan piston. Pernah lihat seperti ini? Nah, ini seperti suntik-suntikan ya, nak ya. Nah, ini pistonnya. Kalau kita tekan, berarti volume gas ini bagaimana? Nah, ini akan kita tekan. Berarti volume gas ini akan bagaimana? Ya, itu yang mau kita cari. Kita memberi tekanan, apa yang terjadi dengan volumenya? Siapa yang membahas itu? Ada 3 persamaan. Yang pertama nanti akan dibahas tentang si Gay-Lussac, kemudian Boyle, dan hukum Boyle-Gay-Lussac. Kita bahas satu-satu. Nah, ini dia. Perhatikan, jika suhu yang berada dalam bejana tertutup tidak bocor atau dijaga tetap. Artinya suhu di dalam bejana ini tetap tidak bocor. Maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Artinya kalau tekanannya makin besar, berarti volumenya makin apa? Makin kecil. Karena dia berbanding terbalik. Paham ya? Ngerti? Bapak ulangi sekali lagi. Jika tekanannya besar, ini kan kita beri tekanan. Kalau kita tekan ini, bagaimana volume dalam gas ini? Tentu makin kecil. Itu dibahas oleh si hukum Boyle. Maka hubungannya itu ini dia.
Tekanan dikali volume itu adalah konstan atau tetap. Berarti kalau konstan bisa kita buat menjadi P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Jika tekanan gas yang berada dalam bejana tertutup tidak bocor atau dijaga tetap. Siapa yang dijaga tetap? Yaitu tekanan. Kalau tekanannya tetap, maka volume gas akan sebanding dengan suhunya. Artinya apa? Kalau volumenya makin banyak, berarti suhunya juga makin besar. Seperti itu nak ya. Volumenya makin banyak, maka suhunya makin besar. Sehingga dibuatlah rumus persamaan Charles Gay-Lussac, yaitu V volume dibagi suhu, V per T, itu adalah konstan atau tetap. Atau bisa kita buat menjadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu gabungan dari hukum Boyle dengan Gay-Lussac. Nah, ini P1 V1 sama dengan P2 V2. Ini V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Digabung, maka hasilnya menjadi ini. Nah, tekanan dikali volume dibagi waktu itu adalah konstan. Atau kita buat bisa menjadi P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Ingat itu ya. Ada 3 nih ya. Hukum Boyle, Charles Gay-Lussac, dan Boyle Gay-Lussac. Ingat ini P1 V1, ini V1 per T1, ini P1 V1 per T1. Oke? Lanjut persamaan keadaan gas ideal. Sehingga apakah persamaan gas ideal? Ini dia persamaan gas ideal. Ingat itu. Tekanan dikali volume sama dengan N mol kali R kali T. Seperti itu ya anak ya. Tekanan dikali volume PV sama dengan nRT. Nah, ingat itu. Nah, karena PP sama dengan nRT, kita bisa kali silang. Artinya gini. N-nya ini bisa kita rubah. Nah, tadi kan kita udah dapat N itu. Ini dia tadi. Bapak ulangi. Nah, ini. N itu kan M kecil dibagi M besar. Ngerti ya? Berarti bisa kita masukkan kemari. Nah, N di sini M kecil per M besar. Kita ganti jadi PP sama dengan M kecil per M besar kali R kali T. Seperti itu nak ya. Massa jenis gas. Oke. Massa jenis sudah tahu rumusnya kan? Oke, dari SMP sudah tahu. Rho sama dengan massa per volume. Massa dibagi volume. Nah, ini kan gini. PV sama dengan M kecil per M besar RT. Contohnya kalau M besarnya kita pindahi ke kiri dengan RT-nya kita pindahi ke bawah, maka M kecil per V sama dengan P kali M per RT. Inilah dia nak E. Makanya Rho sama dengan P kali M per R kali T. Seperti itu. Nah, itu didapat dari mana Pak? Dari persamaan gas ideal. Oke? Nah, N besar juga itu sama dengan N kecil kali Na, bilangan Avogadro. Ya, atau N kecil mol sama dengan N besar per Na. Oke? Nah, sehingga persamaannya menjadi, kita masukin ini. Ini kan PP nRT. N kecil ini kita rubah menjadi N besar per Na. Sehingga rumusnya menjadi PP sama dengan N besar per Na kali RT. Oke, maka menjadi persamaannya PV sama dengan NKT. Pak, kok bisa NKT Pak? K ini dari mana? K itu dari sini. Tetapan Stefan Boltzmann. K itu R per Na. Ini R besar ini per Na. Ini kan per karena nah ini kan per, kita bagi. R itu kan nilainya 8314 dibagi 6,022 kali 10 pangkat 26. Dapatlah hasilnya 1,38 kali 10 min 23. Inilah nilai K, yaitu tetapan Boltzmann. Sehingga persamaan gas ideal itu ada 2 ya nak. Ada PV nRT, ada VV NKT. Oke, lanjut. Contoh. Suatu gas ideal sebanyak 4 liter, berarti ini volume, memiliki tekanan 1,5 atmosfer, berarti ini P tekanan, dan suhu 27 derajat Celcius, berarti ini T. Tentukanlah tekanan gas tersebut jika suhunya 47 derajat Celcius, berarti ini T2. Dan volumenya 3,2 liter, berarti ini V2-nya. Berarti yang ditanya adalah P2-nya. Kita masukkan ke persamaan yang tadi. Persamaan Boyle, Charles Gay-Lussac. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Ini dia. V1-nya 4 liter, kemudian V2-nya 3,2 liter,
kemudian tekanan yang satunya 1,5 atmosfer atau ATM, kemudian T1-nya 27 derajat Celcius, kita rubah ke Kelvin, ditambah 273 berarti 300 Kelvin. Kemudian T2-nya 47 derajat Celcius, kita rubah menjadi 320 Kelvin. Oke, kita masukin ke persamaan yang tadi. Ditanya adalah P2. Ini dia tadi kan, P1 kali P1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Oke, kita masukin yuk. P1-nya 1,5, kemudian V1-nya 4, kemudian T1-nya 300. P2 yang ditanya, V2-nya 3,2, kemudian T2-nya 320. Oke, kita kali silang. 1,5 kali 4 kali 320 per 300 dikali 3,2. Maka hasilnya menjadi 2 ATM atau 2 atmosfer. Seperti itu nak ya. Contoh lagi nih yang kedua. Gas helium sebanyak 16 gram. Berarti itu M-nya. M apa ini Pak? M kecil. Memiliki volume 5 liter. Berarti ini volume V. Tekanannya 2 kali 10 pangkat 2 Pascal. Berarti itu P-nya ya. Jika R 8,31 Joule per mol Kelvin, berapa suhu gasnya? Oke, yang diketahui. M-nya 16 gram, berarti kita rubah ke kilogram, berarti 16 kali 10 minus 3 kilogram. Kemudian MR oksigen, nah ini kan, oh sorry, ini salah soal ini. Ini maksudnya gas oksigen ya nak ya, ini Bapak salah buat, gas oksigen. Gas oksigen yaitu 4 MR-nya, ini kalian bisa lihat di tabel periodik. Nah di kimia kan pasti udah ada kan, tabel unsur periodik. MR oksigen itu berapa? 4, oke. Kemudian P-nya tekanannya yaitu 2 kali 10 pangkat 2 Pascal. Oke, R-nya 8,31 dan volumenya 5 liter. 5 liter itu berapa meter kubik? 5 kali 10 pangkat minus 3. Oke, yang ditanya T-nya, suhunya dalam Kelvin. Oke, kita jawab. Nah, kita cari N-nya dulu. Berapa banyak molnya? N sama dengan M per MR atau M kecil per M besar, itu sama aja sih nak, gak usah bingung nak. Pokoknya M besar dengan MR itu sama aja. Pak tadi M Pak, ini MR, sama aja itu nak, gak usah kamu bingung ya. Oke, M-nya berapa? 16 kali 10 min 3, MR-nya berapa? 4. 16 bagi 4, 4 kali 10 minus 3 mol. Oke, udah dapat N-nya? Sudah. Sekarang kita masukkan ke persamaan gas ideal. PP sama dengan nRT. Yang ditanya siapa? T. Maka N kali R-nya pindahi ke bawah, berarti PV per NR gitu ya. Yuk masukin, P-nya udah ada, V-nya udah ada, N-nya udah ada, R-nya udah ada, masukin semuanya. P-nya 2 kali 10 pangkat 5, kemudian V-nya 5 kali 10 minus 3, kemudian N-nya 4 kali 10 minus 3 ini, kemudian R-nya 8,31, didapatlah hasilnya 30.084 Kelvin. Oke, baik. Contoh lagi nih Pak, yang ketiga. Oke, kita buat. Berapakah tekanan dari 20 mol, berarti ini N-nya, N kecil, gas yang berada dalam tangki yang volumenya 100 liter, berarti itu volume V, jika suhunya 77 derajat Celcius, berarti itu T-nya. G-nya 9,8 meter per sekon, R-nya 8,31. Oke, yang diketahui. Ini dia. N-nya 20 mol ya, atau 0,02 megamol. Latihan untuk kalian kerjakan, ada 3 soal di sini. Berapakah tekanan 20 mol gas yang berada dalam tangki yang volumenya 100 liter jika suhunya 77 derajat Celcius dan G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang kedua, sebelum berjalan tekanan udara di dalam ban mobil adalah 4,2 kali 10 pangkat 5 Pascal pada suhu 20 derajat Celcius.
Jika setelah berjalan kurang lebih 1 jam, tekanan udara dalam ban menjadi 4,8 kali 10 pangkat 5 Pascal. Berapakah suhu udara sekarang? Oke. Yang ketiga, sebuah balon gas dianggap berbentuk bola berdiameter 24 cm, berisi gas helium. Pada suhu 22 derajat Celcius, tekanan mutlak di dalam balon adalah 1,2 atmosfer. Jika air heliumnya adalah 4 gram per mol, hitunglah massa helium yang diperlukan untuk memenuhi balon tersebut. Oke? Baik, mungkin itu aja dulu materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Kerjakan soal yang ada dalam video berikut ini. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi, selamat pagi.